Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kamu bertemu dengan video pembelajaran yang paling mudah dan senang, yaitu geografi. Topik pembahasan kali ini adalah teori kutub pertumbuhan. Teori penting sebagai pelengkap teori tempat sentral adalah teori August Locke dalam bukunya yang berjudul The Economics of Location tahun 1954, di mana menaruh perhatian pada daerah-daerah ekonomi. Bertolak dari kesamaan topografi sebuah tempat yang berada di dataran dan mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya daerah-daerah ekonomi tersebut. Yang paling utama adalah munculnya grafik permintaan, di mana menunjukkan adanya jumlah permintaan yang tinggi, sedangkan di wilayah pinggir permintaannya sedikit, yang disebabkan oleh kenaikan harga akibat naiknya biaya pengangkutan. Unit-unit kegiatan di perkotaan tidak mengikuti zona-zona teratur secara konsentris, namun membentuk sektor-sektor yang memiliki sifat lebih bebas. Struktur ruang kota cenderung berkembang berdasarkan sektor-sektor daripada berdasarkan lingkaran-lingkaran konsentrik. Dalam teori sektor, PDK atau Pusat Daerah Kegiatan, CBD atau Central Business District, berada di wilayah pusat kota. Sementara di sekitarnya berkembang sektor-sektor lainnya, termasuk juga kawasan industri dan pemukiman penduduk. Pemukiman penduduk pun juga dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kaum buruh, kaum menengah, dan juga kaum elit. 3. Teori kutub pertumbuhan atau growth poles theory. Kali pertama diperkenalkan oleh Baruch pada tahun 1955, yang menyatakan bahwa pembangunan sebuah kota atau wilayah merupakan hasil proses dan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Tempat atau lokasi yang menjadi pusat pembangunan atau pengembangan dinamakan kutub pertumbuhan. Kota pada umumnya merupakan pusat pertumbuhan yang terus mengalami perkembangan mulai dari pusat pertumbuhan, lalu menjalar dan mempengaruhi daerah sekitarnya atau ke pusat pertumbuhan yang lebih rendah, ke arah perkembangan yang lebih besar dan kompleks. Konsep growth pole yang dibangun oleh ahli ekonomi Prancis, Francois Baruch, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan di lokasi tertentu. Karena itu, untuk mencapai tingkat pendapatan tinggi, maka harus dibangun beberapa tempat pusat kegiatan ekonomi yang disebut dengan kutub pertumbuhan. Pusat pertumbuhan di Indonesia. Konsep pusat pertumbuhan diadopsi di Indonesia pada masa Orde Baru. Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas membagi beberapa kota besar di Indonesia yang memiliki letak sentral sebagai pusat pertumbuhan yang terdiri atas 4 wilayah, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar atau Ujung Pandang. Kemudian dibagi lagi menjadi wilayah-wilayah pembangunan dengan pusat-pusat kota yang terdekat. Medan terdiri dari wilayah 1 dan 2. Wilayah 1
terdiri dari Aceh dan Sumatera Utara berpusat di Medan. Jakarta wilayah 3, 4, 5. Surabaya wilayah 6, 7, 8. Makassar wilayah 8, 9, 10. Kebijakan pusat pertumbuhan era Orde Baru menimbulkan gap atau kesenjangan yang sangat besar antara wilayah pusat dengan daerah. Pada era reformasi, pemerintah merubah sentralistik menjadi desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah. Di era kekinian, pengembangan wilayah akan ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan pembangunan daerah akan didorong melalui pertumbuhan peranan sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah yang menjadi mainstream mover atau pendorong pertumbuhan utama, antara lain 1. Kawasan ekonomi khusus KEK. 2. Kawasan industri atau KI. 3. Kawasan perkotaan atau megapolitan dan metropolitan. 4. Kawasan pariwisata. Serta 5. Kawasan yang berbasis pertanian dan potensi wilayah seperti agropolitan dan minapolitan. Di sisi pemerataan pembangunan, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk pengurangan kesenjangan antar wilayah, terutama untuk pembangunan kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, termasuk wilayah pedesaan, daerah tertinggal, dan perbatasan. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan infrastruktur serta mendorong peningkatan investasi di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pembangunan wilayah Jawa. Pengembangan wilayah didasarkan pada 7 pengembangan wilayah pulau yang meliputi wilayah Pulau Papua, wilayah Kepulauan Maluku, wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, wilayah Pulau Sulawesi, wilayah Pulau Kalimantan, wilayah Pulau Jawa Bali, dan wilayah Pulau Sumatera. Sasaran pengembangan wilayah tahun 2018 ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan antar wilayah dengan lebih meningkatkan peran ekonomi wilayah luar Jawa. Sekarang kamu buatkan nomor jawaban 1 sampai dengan 5. Dan jawablah pertanyaan berikut dengan menulis huruf A, B, C, D, atau E sesuai jawaban kamu. 1. Teori penting sebagai pelengkap teori tempat sentral adalah teori August Loss dalam bukunya yang berjudul A. Gap atau jarak negara maju, B. The Economics of Location 1954, C. Creeds of Malthus, D. The Zentralen Orte Incidensland 1933, E. Central Business District. 2. Menurut teori sektoral, unit-unit kegiatan di perkotaan tidak mengikuti zona-zona teratur secara konsentris, namun membentuk sektor-sektor yang memiliki sifat A. Lebih bebas, B. Otonomi daerah, C. Sentralistik, D. Demokratis, E. Terpusat. 3. Pembangunan sebuah kota atau wilayah merupakan hasil proses dan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Tempat atau lokasi yang menjadi pusat pembangunan atau pengembangan dinamakan A. Ibu kota negara, B. Pusat pemerintah,
C. Tingkat rendah. D. Kutub pertumbuhan. E. Desentralisasi. 4. Konsep growth pole yang dibangun oleh ahli ekonomi Prancis Francois Perroux menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan A. di pasar, B. di lokasi tertentu, C. di pemukiman, D. pada pola, E. pada ruang. 5. Indonesia memiliki letak sentral sebagai pusat pertumbuhan yang terdiri atas 4 wilayah, yaitu A. Medan, Bandung, Surabaya, dan Makassar. B. Medan, Jakarta, Surabaya, dan Bali. C. Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. D. Padang, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. E. Medan, Jakarta, Surabaya, dan Sulawesi. Kemudian kamu buat skor kamu sendiri dengan cara mencoret jawaban yang salah dan kemudian menjumlah berapa jumlah yang betul dan berapa jumlah yang salah. Itulah nilai kamu yang sebenarnya karena kamu mengerjakan dengan jujur. Inilah kunci jawabannya.